kawan-kawan, kembali lagi di RBC Channel. Sekarang saya sedang berada di sungai di Desa Pungangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Nah, tahukah kawan-kawan, oleh arkeolog dikatakan bahwa di Pekalongan ada satu peninggalan yang diduga sebagai peninggalan masa Majapahit. Mari kita ke sana, apa namanya, bagaimana penelitiannya, dan bagaimana lingkungan sekitarnya. Kita ke sana sama-sama. Tapi kita harus nyebrang ke sini dulu, nyebrang ke sungai. Jadi kawan-kawan yang nanti mau ke sini, pastikan debit air tidak besar ya kawan-kawan, karena ini agak menantang. Mari kita ke sana. Nah, kawan-kawan, setelah menempuh perjalanan 2 km dari kita menyeberang sungai tadi, sekarang kita sudah sampai di situs Baronscaper. Mari kita lihat ke sana, kawan-kawan. Mari kita masuk. Nah, di sebelah kanan saya, ini merupakan arca yang oleh penduduk lokal disebut sebagai arca Baronscaper, dan di belakang kiri saya arca yang disebut sebagai istri Baronscaper. Kita lihat detailnya ke sana kawan-kawan. Lebih baik kita lepas alas kaki karena itu dulunya difungsikan sebagai tempat suci. Kita menghormati warisan nenek moyang terdahulu. Kita lepas sandal ya. Mari kawan. Nah, oleh penduduk Alkisah, dahulu ada seorang pejabat Belanda yang secara singkatnya, cerita singkatnya itu berkelahi dengan Ki Gede Panaras Angin. Nah, si Baronscaper, si pejabat Belanda itu, dia kalah dan akhirnya dikutuk menjadi batu bersama istrinya itu. Nah, tapi menurut sisi arkeologis, sebenarnya arca ini merupakan arca Dwarapala. Dwarapala ini merupakan arca yang ditempatkan di luar tempat suci. Nah, di mana tempat sucinya nanti kita lihat di sana, tapi kita lihat detailnya dulu. Arca Dwarapala itu biasanya bermuka seram atau dalam bahasa Sanskerta Kroda. Dia membawa gada, ini gada ya teman-teman. Bekas gadanya walaupun kondisinya sangat aus. Lalu ada kundala atau anting-anting, ini kundalanya. Kundala itu anting-anting, terus utpala atau tali yang melingkari tubuh arca Dwarapala ini. Nah, memang dulu arca Dwarapala biasanya ditempatkan di sisi luar bangunan suci, biasanya memang berpasangan. Mungkin itu pasangannya bisa kita lihat. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa kondisinya seperti rusak parah, ini bukan rusak parah karena hanya alam ya, karena ini memang penggunaan batunya bukan batu andesit yang umum digunakan sebagai batu arca, akan tetapi ini menggunakan batu breksi. Mungkin karena ketersediaan bahannya di sini adanya batu breksi, makanya digunakan batu breksi ini. Kalau di arca istri Baronscaper ini masih nampak jelas bagian-bagian tubuhnya dan aksesoris yang melingkupi tubuh istri Baronscaper ini. Dada, kundala, utpala, dan wajah yang kroda. Kalau
kita perhatikan, dia matanya melotot, terus punya gigi siung ini. Nah, fungsi dua pala di depan bangunan suci itu sebagai untuk mengusir hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Nah, selain dua arca dua pala yang tadi kita bahas detailnya, di lingkungan arca ini juga terdapat batu-batu tegak yang oleh arkeolog diidentifikasi sebagai batu menhir dengan sebaran yang tidak teratur atau acak. Nah, bangunan suci macam apa yang dijaga arca dua pala Baron Skagber ini dan bagaimana riwayatnya? Mari kita telusuri yang ada di atas sana. Mari kita ke sana. Nah, kawan-kawan, dalam perjalanan ke bangunan suci yang dimaksud, yang dijaga oleh arca Baron Skagber tadi itu, kita akan menemukan sebuah lumpang di pinggir sungai, di rimbunnya pohon bambu. Lumpang ini dulu difungsikan sebagai alat penumbuk atau penghalus biji-bijian, juga bisa digunakan sebagai sarana upacara. Kita belum tahu pastinya, arkeolog pun belum tahu pastinya. Nah, yang bisa kita lihat di sini, lumpang ini dibuat sangat rapi, ada bekas guratan atau bekas ukirannya, teman-teman. Sebenarnya di lingkungan situs ini banyak lumpang, akan tetapi karena vegetasinya yang cukup lebat, nanti mungkin bisa kita bahas di konten selanjutnya. Bisa kita lihat ya detail lumpangnya, kawan-kawan. Sangat halus sekali. Nah, di dekat lumpang ini sebenarnya kita bisa melihat bangunan suci yang dimaksud dijaga oleh arca Baron Skagber ini. Nah, ini ada susunan batu yang membentuk dinding. Ini ya teman-teman. Di bawah sana juga ada struktur batu yang membentuk dinding. Nah, di bawah timbunan bambu itu kita masih bisa lihat banyak struktur batu. Lalu di atas sana juga ada, nah itu, ada struktur batu yang membentuk menyerupai dinding. Mari kita lihat ke atas, kawan-kawan, untuk melihat secara jelas bagaimana struktur batu ini difungsikan dahulunya. Mari. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di puncak bukit yang tadi di atasnya arca Baron Skagber. Seperti yang tadi saya bilang, arca dua pala itu biasanya difungsikan sebagai arca bangunan suci. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, gimana bangunan sucinya? Nah, bangunan suci itu biasanya diidentifikasikan sebagai bangunan candi ya. Nah, keunikan situs Baron Skagber ini, arca dua palanya tidak menjaga bangunan candi, akan tetapi justru menjaga sebuah punden berundak yang telah dimodifikasi sebagai bangunan suci berlatar keagamaan Hindu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di samping kanan saya ini ada sebuah batu lapik berlumut ya, karena mungkin jarang ada orang ke sini, tidak terawat. Nah, ini menjadi PR kita bersama sebagai kaula muda, sebagai komunitas, bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Di bawah saya juga ada lapik. Ini saya pernah lihat fotonya. Di bawah lapik ini ada semacam relief tumpal atau segitiga terbalik. Nah, riwayat situs Baron Skagber ini ternyata sudah lama rekam dalam perjalanan masa silam, teman-teman.
Salah satunya perjalanan Bujangga Manik, seorang pangeran Sunda dari Pakuan yang melakukan perjalanan di abad ke-15. Ia menyebutkan sebuah tempat yang bernama Argasela. Nah, Argasela ini kalau kita konversikan dengan nama sekarang mungkin bermakna sebagai Rogo Selo ini. Lalu juga ada laporan dari tahun 1861, sebuah prasasti ditemukan di situs Rogo Selo ini yang berangka tahun 1571 Saka. Nah, uniknya jika kita konversikan ke tahun Masehi, 1570 Saka ini ketemunya 1649 Masehi. Ini unik tahun ini, karena apa? Di tahun 1649, Kabupaten Pekalongan telah menjadi kabupaten administratif di bawah pemerintahan Mataram Islam. Artinya, ada masyarakat pra-Islam yang bertahan di Kabupaten Pekalongan ini. Nah, oleh DFG Brumun pada tahun 1868 disebutkan bahwa penduduk Rogo Selo ini dulunya merupakan penduduk lama yang akhirnya bermigrasi setelah berdatangan penduduk baru dari Pekalongan. Nah, ada laporan lagi dari Peter Johannes Voet pada tahun 1880-an. Dia ketika mendaki menuju ke Gunung Kendari Sodo di Petung Kriono, dia melewati daerah Raga Selah ini. Nah, dia juga menceritakan sebuah bangunan batu, bangunan punden berundak yang banyak ditemukan arca di sana. Nah, kita sekarang memang tidak bisa melihat arcanya karena ada dua arca yang menurut laporan Den Hammer pada tahun 1882 ditemukan sebuah arca sosok laki-laki dan pancuran air yang bernama Nyai Mondring yang sekarang menjadi koleksi Museum Ronggowarsito di Semarang. Nah, oleh peneliti baru-baru ini namanya Pak Agus Trianto Indrajaya, dia menyimpulkan bahwa arca Baros Keber ini memang menjaga sebuah punden berundak. Jadi ini sebuah keunikan di situs ini. Seperti yang teman-teman lihat ini, karena vegetasinya lebat, jarang ada kunjungan kebersihan ya. Nah, ini masih terlihat ya susunan batunya, teman-teman. Ini vegetasinya terlalu lebat. Jadi ada beberapa struktur undaan dan ini kita sedang berada yang di tertinggi ini. Nih, batu boulder yang kalau kita lihat dari bawah ukurannya hampir sama, sekitar 20 sampai 30 cm. Ini juga ada lapi. Ini lapi. Di bawah sana, di sana juga ada lapi, tapi vegetasinya terlalu lebat jadi kita tidak bisa melihatnya secara utuh. Nanti kita di sana melihat yoni. Nah, yoni ini dulunya di tahun 2011 masih berpasangan dengan sebuah lingga. Ini menjadi PR kita lagi nih, karena lingganya itu akhirnya hilang karena mungkin kurang perhatian ya teman-teman. Ini menjadi fokus kita bersama, concern kita bersama. Mari kita lihat ke lingga yoninya atau sekarang tinggal yoninya saja. Mari kita lihat. Nah, sekarang kita berada di paling puncak di situs Barons Keber ini. Terlihat sebuah yoni. Dulunya ada lingganya di tahun 2011. Ada satu foto yang diunggah oleh seorang pegawai instansi, masih ada lingganya. Tapi sekarang sudah hilang entah kemana. Nah, seperti yang di pembukaan tadi saya bilang, bagaimana si arkeolog ini menjawab bahwa situs Barons Keber ini berasal dari masa Majapahit. Seperti yang kita tahu, Majapahit di akhir kekuasaannya mengambil gaya bangunan kembali ke pra-Hindu-Buddha, yaitu punden berundak. Seperti yang bisa kita lihat di Candi Ceto, situs Pelanggatan, dan Candi Ketek. Bangunannya mungkin hampir mirip dengan situs Barons Keber jika kita bersihkan keseluruhannya. Nah, kondisi yoni ini juga kurang terawat ya. Ini menjadi concern kita bersama
bagaimana kita berperan aktif dalam menjaga cagar budaya kita ini. Terus ikuti perkembangan RBC Channel karena kita bakal menyajikan konten-konten yang menarik untuk kawan-kawan simak. Like, subscribe, dan komentar Anda sangat membantu perkembangan channel kami. Sampai jumpa di lain waktu.